Salam Pembebasan Nasional Papua Barat. Koyau, Boha, Dimo, Dotmu, Yegmum, Nayaglak, Walak, Moimoi, Tabiamufa, Nare, Telet, Pinaunak, Piwau, Wah. Mengecam keras tindakan rasis terhadap pelajar Aden Jeper dan hentikan kriminalisasi terhadap kaum nyamuk Karunggu serta seluruh mahasiswa Papua. Aparatur negara dalam hal ini Satuan Kepolisian RI dari Polda Nusa Tenggara Barat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap kawan nyamuk Karunggu. Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota AMP KK Lombok pada Selasa 1 Februari 2022 di Asrama Universitas Mataram, Unram, pada pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan kronologi panjang yang kami ringkas, kawan nyamuk Karunggu didatangi 2 orang satpam kampus di pintu kamarnya, lalu mengajaknya ke rektorat kampus untuk melakukan audiensi dengan rektor terkait dengan pengibaran bendera bintang kejora dan bintang kejora, bendera AMP serta orasi politik yang mengkritik rezim dalam aksi mimbar bebas tersebut di halaman depan gedung rektorat Unram yang berlangsung pada 1 Februari 2022 pagi hari. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka perayaan 1 tahun berdirinya organisasi AMP Lombok. Kemudian sudah ada 2 motor milik polisi dan 1 mobil Avanza putih di halaman asrama saat nyamuk Karunggu diajak ke rektorat untuk audiensi. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemukulan terhadap kawan nyamuk Karunggu, bahkan ia dimaki dengan ungkapan rasis. Barang-barangnya juga disita, termasuk handphone miliknya saat sebelum dibawa ke rektorat. Selanjutnya nyamuk Karunggu dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke gedung rektorat yang jaraknya sangat dekat dari asrama. Polisi berjumlah 30-an orang dan 10 orang security kampus beserta pejabat universitas juga rektor Unram sudah menunggu di sana. Selanjutnya nyamuk Karunggu turun dari mobil. Kemudian polisi melakukan diskusi dengan pihak pejabat kampus selama beberapa menit. Lantas audiensinya tidak terjadi. Nyamuk justru dibawa ke Polda NTB. Sesampai di sana, nyamuk Karunggu langsung diinterogasi oleh kepolisian. Ironisnya, nyamuk Karunggu ditanya dengan beberapa pertanyaan yang sangat diskriminatif dan rasis. Pertanyaan tersebut, kakak sudah minum mabuk atau belum? Kemudian, ayo kita minum mabuk kakak, mau cewek enggak? Kakak bisa bahasa Indonesia enggak? Kakak rambutnya itu kenapa? Namun nyamuk tak menjawab beberapa pertanyaan di atas. Namun nyamuk bahkan menyadari bahwa ia ditangkap surat satuan kepolisian tanpa surat tugas dan bahkan mereka tak menunggu surat penangkapannya. Lantas pada pelanggaran atas tidak dihargai dan junjung tinggi hak nyamuk Karunggu untuk melihat, membaca, lalu memutuskan untuk menerima atau menolak surat penangkapan tersebut. Bahkan TNI Polri masuk ke ranah kampus dan rektorat tak memberikan pertanyaan. Bahkan konstitusi melarang TNI Polri berada di ruang otonomi kampus atau ranah akademik. Rektorat dan pejabat kampus Unram membiarkan nyamuk Karunggu ditangkap secara sewenang-wenang. Terkesan bahwa rektor mengizinkan nyamuk Karunggu ditangkap dari halaman kampusnya. Tentu kami menyadari bahwa universitas yang tidak bisa membiarkan TNI Polri menangkap mahasiswanya dengan alasan yang bersifat politis. Unram sangat mendorong dunia pendidikan yang anti kritis.
tak ada lagi pemikiran kritis ketika kampus menjadi basis pemikiran materialistik atau otoriter. Dampaknya diskriminasi rasial terus dipelihara dalam wajah negara yang bernama kolonialisme Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tindakan penangkapan secara sewenang-wenang hingga interogasi nyamuk karunggu yang dasar pikirannya rasis. Bahkan pertanyaan bernada diskriminatif pun terjadi saat diinterogasi, sehingga dengan ini rasisme terus tumbuh dan berkembang biak. Sebelum di Lombok, kejadian rasisme terjadi di SMA Bakusari, Kabupaten Jember pada 26 Januari 2020. Di dalam kelas oleh seorang pengajar, korbannya adalah pelajar asal Papua yang sedang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM. Tahun 2016 dan 2019, aparat dan kelompok premanisme mengepung asrama mahasiswa Papua di Jogja dan Surabaya. Mahasiswa Papua yang tinggal di dalamnya diteriaki monyet dan makian merendahkan lainnya oleh aparat dan berbagai ormas reaksioner karena difitnah menjatuhkan bendera Indonesia ke dalam parit serta penahanan Obi Kogoya di Jogja. Praktek rasisme terhadap rakyat Papua juga ditingkatkan beberapa tahun terakhir dengan meningkatkan hingga sampai detik ini. Sejak kolonialisme Indonesia aneksasi West Papua, kekayaan alam Papua tidak hanya dikeruk habis-habisan, namun masyarakatnya juga menjadi sasaran rasisme. Rasisme Papua rakyat Papua yang belajar beberapa daerah di luar Papua sering mengalami diskriminasi. Tak jarang mereka disamakan dengan binatang. Kami menyadari bahwa rasisme atau apapun bentuk tindakan diskriminatif secara rasial merupakan anak kandung dari kolonialisme. Sebab kenyataannya West Papua merupakan wilayah yang dikoloni oleh Indonesia di abad 21 ini. Lagi-lagi sejarah ketertindasan West Papua menjelaskan bahwa kolonialisme Indonesia merupakan jalan terbaik untuk akses kapital nasional dan internasional. Oleh karena itu, alasan mengapa rasisme selalu subur di setiap negeri koloni. Maka dengan itu, solidaritas dan persatuan ini perlu diperluas di antara rakyat tertindas. Kita tidak bisa melawan rasisme dengan berharap kepada penguasa, karena sepanjang sejarah mereka justru memelihara dan memproduksi perangkasan rasial ini untuk memecah belah rakyat tertindas. Mobilisasi massa untuk mempertahankan diskusi, seminar, penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah dan melawan diskriminasi terhadap kaum minoritas lainnya perlu dilancarkan, sebab hanya dari tangan rakyat tertindas itu sendiri kehidupan yang lebih baik dapat diwujudkan. Dengan melihat tindakan diskriminasi rasial yang terus terjadi serta penangkapan brutal yang dilakukan oleh aparatur negara kolonial Indonesia, kami, Aliansi Mahasiswa Papua, menyatakan sikap. 1. Negara dalam hal ini kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda NTB, segera menangkap dan adili satuan kepolisian yang menangkap kawan nyamuk tanpa prosedur hukum. 2. Tarik TNI Polri dari ruang otonomi kampus Universitas Mataram atau UNRAM. 3. Berikan dan lindungi hak bebas beraktivitas sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dengan bebas, termasuk kebebasan memperoleh ilmu di kampus, organisasi, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. 4. Segera tangkap dan adili pelaku rasial yang mengungkapkan kata diskriminatif saat nyamuk sedang diinterogasi di Polda NTB. 5. Mengutuk keras Rektor Universitas Mataram atau UNRAM yang mendukung penangkapan Ketua AMP KK Lombok.
6. Mengutuk keras birokrasi kampus Universitas Mataram Unram atas diberikan izin militer untuk masuk dalam kampus. 7. Kembalikan barang-barang yang diambil oleh Polda NTB di asrama kawan nyamuk tanpa syarat berupa bendera bintang kejora 1, bendera AMP 1, noken Papua 1, buku yang berjudul Mengapa Kami Sosialisme, Marxisme, Dokter Revolusioner, Hukum Internasional, baliho 2, buah poster yang satu tertulis TPNPB OPM bukan teroris, yang satunya lagi soal segera bebaskan Victor Yeimo karena dia korban rasisme bukan pelaku, dan kunci asrama. 8. Segera adili pelaku rasis guru SMA Bakusari Kabupaten Jember sekarang juga. Stop rasisme dan diskriminasi terhadap pelajar dan mahasiswa Papua. 10. Berikan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme yang sangat demokratis, yakni referendum. Demikian pernyataan sikap dan seruan solidaritas ini kami buat. Salam persatuan tanpa batas, perjuangan sampai menang. Medan Juang 7 Februari 2022. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Hentikan rasisme. Hentikan! Hentikan rasisme.